Pengertian euthanasia. Euthanasia berasal dari bahasa Yunani. Ngubaik dan thanatos kematian adalah tindakan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang agar terbebas dari kesengsaraan sakit yang diderita karena diyakini tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Di dalam kode etik kedokteran euthanasia mengandung 3 arti, yaitu: pertama, berpindahnya ke alam baka yang tenang dan aman tanpa penderitaan. Kedua, saat hidup akan berakhir sakaratul maut, penderitaan memberikan obat sakit penenang. Ketiga, mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya. C. Macam-macam euthanasia. Dalam dunia medis, dikenal 3 macam euthanasia, yaitu: pertama, euthanasia aktif, yaitu tindakan secara sengaja dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Kedua, euthanasia pasif, yaitu seperti dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup kepada pasien. Ketiga, euthanasia, yaitu seperti seorang pasien menolak secara tegas dan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dari penolakan tersebut ia membuat kokodicil sebuah pernyataan tertulis. Euthanasia pada dasarnya adalah euthanasia pasif atas permintaan. Banyak permasalahan yang berhubungan dengan praktik euthanasia, baik aspek etik, moral, hukum, dan agama. Ditinjau dari segi ilmu pengetahuan, euthanasia memang mengalami suatu pro kontra. Khusus di dalam hukum Islam, euthanasia ini dipandang sebagai sesuatu yang bersifat keputusasaan. Adapun putus asa adalah sifat yang tidak terpuji dan merupakan hal yang tidak dibolehkan sebab Allah SWT tidak menyukai orang yang berputus asa atas dirinya. Sebagaimana dipahami bahwa euthanasia ialah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka membantu seseorang untuk mempercepat kematiannya karena penyakit yang dideritanya sudah sangat sekarat dan rasa sakit yang tidak tertahankan lagi. Tentunya dalam ilmu kedokteran, euthanasia masih menjadi hal yang dikotomis karena etika profesi yang mengikatnya. Pada dasarnya ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa euthanasia boleh dilakukan apalagi terhadap penderita penyakit menular yang tidak bisa disembuhkan. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Ibrahim Hossein yang landasan argumentasinya didasarkan pada suatu kaidah ushul fiqh, al-irtifaku ahafu darurain, melakukan yang teringan dari 2 mudlarat. Dapat dipahami bahwa langkah tersebut dapat diambil karena merupakan pilihan dari 2 hal yang buruk. Hal buruk tersebut antara lain: pertama, penderita mengalami penderitaan. Kedua, jika menular membahayakan sekali. Pendapat lain dikemukakan oleh Hasan Basri yang menyatakan bahwa pelaksanaan euthanasia bertentangan baik dari perspektif agama, undang-undang, maupun kode etik kedokteran. Selanjutnya, Hasan Basri mengungkapkan bahwasanya perkara hidup mati seseorang sepenuhnya merupakan hak Allah SWT. Artinya manusia tidak bisa mengambil hak Allah SWT tersebut. Menurut hukum Islam, hidup dan mati itu berada di tangan Tuhan dan merupakan karunia dan wewenang Tuhan. Maka Islam melarang dalam surah Al-A'raf 7:34. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kitab suci Al-Quran menjelaskan bahwa hanya Allah SWT yang berhak menentukan tentang kematian. Sebagai manusia, kewajiban kita adalah merawat dan memelihara sisa hidup yang telah diberikan dengan baik dalam kebaikan. Ada banyak dasar hukum dalam konsep hukum Islam yang melarang euthanasia. Secara umum, dalam ajaran Islam, segala tindakan atau usaha yang menyebabkan kematian seseorang, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, tidak diperbolehkan kecuali dalam situasi tertentu. Audio Jungle.